Oh jamaah. Alhamdulillah. Masih dengan tema kita nazar, emang bisa 100% mengabulkan hajat. Nah, Bib, tadi kan ada yang terputus nih, Bib. Boleh. Tentang kalau kita tidak menunaikan nazar kita bukan karena nggak mampu, tapi emang males aja. Udah males pura-pura lupa gitu. Siapa itu sayang orangnya? nih, sayang Siapa nih itu? Ya, misalkan Fulan bin Fulan ya. Nah, itu dendanya apa, Bib? Mohon tausiahnya, Bib. Baik. Bib, semangat Bib. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nazar itu sama dengan janji. Jadi juga orang yang bernazar dan dia membatalkan nazarnya atau tidak mau melakukan nazarnya, dia kena denda. Sama seperti denda yamin. Apa itu denda yamin? Sumpah. Saya bersumpah tidak mau makan ongol-ongol misalnya. Ongol-ongol apa sih? Kue. Iya. Kue yang dari itu. Ya, Kalau di Makassar ongol-ongol Beda arti, Oh, beda oh, arti. iya. Nggak usah dibahas, Ya, nggak usah dibahas. Pokoknya saya tidak mau makan kue ini. Ya. Tiba-tiba lagi acara dia makan itu kue. Wah, gimana Nah, tuh? sama hukumnya. Jadi saya berjanji mau memberangkatkan orang misalnya. Kemudian dia tidak memberangkatkan orang tersebut. Sama seperti dia dosa dan dia wajib melakukan denda ini. Dan juga pas dengar denda ini misalnya nih, orang dengar denda, oh gampang, dendanya gampang. Sudah saya bayar dendanya aja, dosa. Ingat, Allah tidak bisa ditipu. Dia bilang, oh sudah dendanya gampang, kafaratnya gampang, murah. Maka dia sudah saya pilih kafarat saya. Buat apa umuran orang kan? Atau buat apa nggak makan ini sudah janji sumpah tersebut dilanggar. Kemudian dia lakukan kafarat tersebut. Nah kan banyak Ustaz Maulana, Ustaz Syam, banyak orang yang bersumpah sembarangan. Kemudian sudah lewat banyak sekali itu terjadi. Dan dia tidak bayar kafaratnya. Nah ini kafarat ada 2 bagian. Ada 3 ikhtiar. Apa 3 ikhtiar? Dia boleh milih dari yang 3 ini. Oh, boleh pilih? Ya, boleh milih. Bukan berurut? Bukan, dia boleh milih, namanya ikhtiar. Kalau tidak bisa, baru dia melakukan yang ke sisi kedua. Yang pertama apa? Itqur raqabah. Yang pertama membebaskan budak. Ya. Mungkin budak sudah tidak ada lagi. Lari ke syarat yang kedua atau denda yang kedua. Apa denda yang kedua? Denda yang kedua memberikan 10 makanan kepada orang miskin 1 mud. Mut tuh apa? 1 mud itu 3/4 liter beras. 3/4 3/4 atau nggak sampai 1 liter. Atau 0,75 liter. Kalau kilo 0,6 kilo. Apalagi ukuran Ustaz? Kita bahas semua nih. Ukuran mililiter. Nah, artinya mud atau ambil 1 tangan seperti ini. Nah, ukuran tangan yang standar, tangannya besar atau kecil? Tangan saya kecil. Ya, ukuran tangan standar ini namanya 1 mud. 1 mud. 1 mud. Jadi, apabila tidak mampu juga 1 mud ini, lari ke syarat atau denda yang ketiga. Apa itu denda yang ketiga? Denda yang ketiga memberikan 10 orang miskin pakaian. Tapi pakaian juga jangan yang bekas-bekas, yang udah robek-robek. Pakaian yang masih layak, pakaian yang masih bagus, pakaian masih nikmat. Seperti kita berbagi pagi ini kan ada yang berbagi, Masya Allah. Iya. Berkah banget pagi ini. Tapi dapat nggak? Habib Nggak dapat. Ya. Dan yang ketiga, apabila tidak mampu melakukan yang 3 ini, maka dia berpuasa 3 hari. Baru dia makan itu ongol-ongol. Ya. Kue. Nah, tapi memang kalau dilihat semua yang nonton nih, kalau dia kayaknya gampang sih ngasih 10 makan miskin atau makanan orang miskin atau kasih pakaian 10 orang miskin. Tapi kalau kita niatnya menggampangkan, ingat tidak bisa menipu Allah Subhanahu wa taala. Allah alim. Allah maha mengetahui segala yang kita lakukan. Jadi
Lakukan hal-hal yang memang betul-betul mendapatkan keridhaan Allah dan betul-betul kita tidak mampu sehingga kita berusaha untuk membayar dendanya atau kafarat bagi orang yang bernadar dan dia tidak mampu melakukan nadarnya. Ya Allah. Jadi Seperti itu. beda artinya tidak mampu dengan tidak memampukan diri itu beda ya, Bib Betul, ya. ya. Gitu. Dan harus bayar dendanya semaksimal mungkin yang tadi kita bisa dikasih pilihan. Jazakallah khair, Habib. Ustadz Maulana, Ya. kalau misalkan orang bilang kayak gini, aku nih misalkan contohnya aku aja deh misalkan, oh iya ya aku bisa diterima di universitas favorit yang aku mau dengan jurusan yang aku mau ya kan. Ini jangan-jangan karena aku bertawasul waktu itu, jangan-jangan karena aku bernazar waktu itu gitu kan. Gimana kita bisa tahu kalau itu tuh diterima emang karena emang nazar kita. Dan kalau misalkan udah punya kebiasaan suka bernazar, jangan-jangan ini karena aku pernah bernazar nih, besok mau nazar lagi gitu. Nanti setelah lulus S1 aku mau lanjut ke S2 nih. Pokoknya nazar terus itu gimana sih Ustadz dalam pandangan Islam? Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bib, Siap. izin, Sasam, dan bapak-bapak mana nih? Kamera mana? Ibu-ibu. Kamera mana nih? Bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada, makasih banyak. Yuk, kita perkenalkan ibadah terhadap anak. Kita bahas dari ini, dari 3 ini. 1, hajat daripada nasar. 2, hajat tawassul. Kemudian hajat ikhtiar. Ya, Usaha ikhtiar. kita. Jadi ada 3 di sini. Jadi apa yang membedakan? Kalau nazar itu adalah sesuatu yang ditunaikan setelah hajatnya terpenuhi. Itu nazar. Yang kedua, tawassul. Sesuatu amalan yang tadi sudah digambarkan oleh Sasam dari kisah 3 orang yang terjebak dalam gua. Mentawassulkan amal ibadah yang pernah dilakukan itu jauh lebih bagus. Karena janjinya kepada Allah, ya udahlah, itu ibadah saya di sana saya kasih, ya Allah, mudah-mudahan urusan saya ya Allah selesai. Itu bagus. Harapannya ada di sini. Kalau tadi yang dijelaskan oleh Habib, janjinya di nasar itu, maka nasar itu bisa diartikan janji. Kalau janjimu kepadaku, kelihatan umur kita ya. Karena itu lagu lama. Oh, pantasan nggak paham. Oh, Yang nyanyiin Paramita Rosadi. Masya Allah. Tuh. Jadi janji itu nasar. Maka nasar itu diibaratkan janji, mengiming-iming. Tahu nggak yang diiming-iming? Allah loh. Tapi kalau tawassul sesuatu yang sudah ada. Ya udah, kalau nazar belum ada. Kalau aku hati-hati kalau bernasar nih, contoh bernasar jangan sampai kita bernasar seperti ini. Kalau naik arisan saya potong kambing. Arisannya cuma 500.000. Kambingnya 5 juta. Jadi sesuatu yang makanya bahkan orang yang sudah meninggal pun harus menyelesaikan dulu utangnya, nazarnya, wasiatnya, baru bayar warisan. Yang ketiga, Bagikan warisan. Sud. bagikan. Iya. Tadi aku ngomong apa? Bayar. Iya. Kayak bayar uang iya, tol, baiklah. Ustadz Kayak bayar Tunaikan uang tol. warisannya atau bayar, sama aja ya. Ya udahlah. Suka-suka udah. Masya Allah. Satu lagi. Hajat ikhtiar. Hajat usahanya. Pokoknya saya berusaha. Ini namanya sesuatu bentuk rencana jangka panjang, rencana jangka pendek. Ini bagus juga. Jadi pada intinya di mimbar Islam itu Indah sangat menyarankan jangan sampai kita bernazar. Jangan bernazar. Karena memberatkan diri. Memberatkan diri. Sesuatu yang ringan dari awalnya sunnah, engkau beratkan dirimu jadi wajib. Islam itu mudah, engkau sendiri yang bikin susah. Makanya Islam Subhanallah. itu indah. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair, Ustadz Maulana. Nah, berikutnya Ustadz Syam, tadi kan di segmen pertama aku ingat banget Ustadz Syam bilang kalau misalkan sebenarnya nazar itu tidak bisa merubah takdir. Nggak bisa. Nah, tapi kan Ustadz Maulana juga tadi menyampaikan bahwa kita tidak boleh bernazar sesuatu yang wajib. Misalkan kalau aku tidak melakukan ini, aku nanti bakal sholat 5 waktu. Ya, kamu nggak bernazar juga harus aku melakukan akan 5 waktu. bernasar menutup aurat. Itu kan wajib. Ya itu kan wajib, betul. Nah misalkan nih, tapi ada orang yang emang afwan ya, misalkan emang tidak menjalankan
sholat wajib 5 waktu tuh tidak menjalankan gitu. Terus habis itu dia merokok, terus dia bilang nanti kalau aku udah nggak ngerokok lagi deh gitu, aku nanti baru sholat 5 waktu deh. Tapi emang bener ternyata dia nggak ngerokok dan dia sholat 5 waktu. Berarti kan itu sebenarnya membawa manfaat, Ustadz Syihab. Gimana sih sebenarnya montausiahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Muhammad Ustadz Maulana Kak Caca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang bukan kami yang menyampaikan bahwasanya nazar itu tidak bisa merubah takdir, tapi qaul baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wardahuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni sesungguhnya nazar itu tidak akan bisa mendatangkan kebaikan. Nazar hanyalah alat bagi orang-orang yang pelit agar beramal. Jadi subhanallah kalau dikatakan tidak ada manfaatnya, memang Nabi SAW yang menyampaikan tidak bisa mengubah takdir dan juga dia hanya sebagai alat bagi orang-orang yang malas agar beramal. Tapi kalau dikatakan ya udahlah, memang dia mengakui dirinya malas, ya udah saya memang malas ya Rasulullah, saya memang malas ya Allah, saya baru beramal kalau sudah mewajibkan atas diri saya sendiri. Ya sudah, kalau memang itu sebagai jalannya untuk beramal agar dia mau beramal ya sudah, tapi tetap menjadi kategori orang yang malas. Subhanallah. Maka dikatakan mendatangkan kebaikan bagi siapa? Kebaikan menurut dirinya sendiri. Tapi bagi Allah itu bukan kebaikan. Memang wajib bagimu kok menutup aurat, memang wajib bagimu kok sholat 5 waktu, memang wajib bagimu untuk melakukan kebaikan ini. Engkau saja yang menganggap dirimu baru melakukannya kalau aku kasih sesuatu, padahal itu adalah sudah ditakdirkan untukmu, dan kalau tidak ditakdirkan untukmu tidak akan pernah sampai padamu. Subhanallah. Maka kalau dikatakan itu alat beramalnya orang malas, maka itu adalah qaul daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tidak bisa dipungkir Ustaz, memang ada orang yang dapat kebaikan daripada nazar tersebut. Ya, kalau dia bisa melaksanakannya. Kalau dia bisa melaksanakannya, membuktikan dirinya bahwa dia tidak akan pernah ingkar janji kepada Allah Subhanahu wa taala, maka silahkan, tapi tidak dianjurkan. Makanya tidak diharamkan juga. Silahkan, tapi tidak dianjurkan dan tidak diharamkan kalau memang dia adalah orang yang menepati janjinya. Namun berhati-hatilah akan hal tersebut. Kenapa berhati-hati? Kalau janji kepada manusia saja membawa kegelisahan, apalagi janji kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu saja orang tersebut akan berada dalam kegelisahannya. Subhanallah. Apalagi kalau misalnya hal-hal yang dinadarkan ini memang hal-hal yang sudah diwajibkan atas dirinya, ya, hal-hal yang memang seorang muslim harus menutup aurat misalnya, atau harus sholat 5 waktu misalnya. Subhanallah. Yang ketiga, kalau dikatakan apakah nadar ini tidak akan membawa manfaat atau bisa memberi manfaat kepada seseorang? Bisa memberi pelajaran kepada seseorang. Apa pelajarannya? Agar tidak mudah mengumbar janji, agar tidak mudah dia sembarangan berjanji di hadapan manusia, apalagi berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lagian kenapa dikatakan tidak bisa membawa manfaat? Ada orang mengatakan, "Ya Allah, kalau saya sukses hari ini, besok saya sholat 5 waktu." Ternyata tepat pada saat dia sukses, Allah cabut nyawanya. Lalu kemana dia akan menjadi taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena akhir hayat kita tidak pernah tahu, ajal kita tidak pernah tahu. Maka kalau ada keinginan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hidayah, maka lakukan pada saat itu juga. Nggak usah nunggu resolusi 2024 sholat 5 waktu, nggak usah resolusi. Kapan taubat, kapan mau berubah pada saat itu juga. Wallahu taala alam. Yang udah terlanjur nazar dijalanin. Laksanakan. Yang belum bernazar nggak usah pakai nazar-nazar deh. Pokoknya Anda sedekah yang boleh ganti nazar dengan acara syukuran. Oh, ganti nazar dengan acara syukuran. Pokoknya sedekah saat itu juga maksudnya gitu ya. Baik. Kayak tadi ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, sekarang kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Dari Instagram @firlove, Assalamualaikum Ustadz, saya pernah bernazar 7 tahun yang lalu, sampai sekarang belum saya lunasin. Karena setiap mau dilunasin ada aja keperluan yang lain yang mendesak, sehingga tidak bisa melunasi hutang nazar saya. Saya waktu itu apabila saya lulus PNS murni tanpa sogok, saya bernazar mau wakaf uang 5 juta untuk pembangunan masjid dan musola. Nah, yang mau saya tanya, Ustadz, apa boleh nazar saya berupa uang saya ganti dengan barang-barang untuk pembangunan masjid yang jumlahnya sama dengan nazar ya Ustadz? Terima kasih. Gimana ini Habib? Mohon tausiahnya. Dalam madhab Imam Syafi'i. Oh, tausiah, siap. Artinya bernazar, orang yang sudah bernazar melakukan sesuatu, kemudian terlaksana nazar tersebut, apakah boleh diganti? Masalahnya boleh diganti. Maka dibahas oleh ulama dalam madhab Imam Syafi'i ditegaskan,
tidak boleh mengganti barang yang sudah dinadarkan. Contoh, kalau saya lulus seperti tadi, misal contoh yang lebih gampang lagi, kalau saya lulus saya akan potong kambing. Kemudian subhanallah diluluskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia nggak bayar itu kambing, dia bayar jumlah harga kambing. Ya, jumlah harga kambingnya. Maka di dalam madhab Imam Syafi'i tidak diperbolehkan mengganti barang dengan qimah atau barang yang kita nadarkan dengan sesuatu yang lain, tidak boleh di dalam madhab Imam Syafi'i. Jadi wajib apa yang kita nadarkan, kambing yang dia nadarkan. Tadi uang 5 juta buat masjid dalam madhab Imam Syafi'i, uang yang 5 juta itu buat masjid. Boleh, uang 5 jutanya itu 500-an semua boleh. 100 ribuan boleh. Ya, 100 ribu boleh, 50 ribu Tapi boleh. barang? Tidak boleh, pokoknya wajib kalau dia mengatakan duit 5 juta, harus 5 juta dalam madhab Imam Syafi'i. Tapi kalau bentuk uangnya boleh aja, mau 50 ribuan, mau 100, Pokoknya mau nilainya. koin 500 rupiah, 5 juta sekarung. Iya. Tapi kalau dia nilai mata uang berbeda? Tidak bisa, kan Pakai mata dolar, uangnya memang misalkan. seperti itu. Pakai dolar. Dolar. Tidak bisa didolarkan, walaupun didolarkan dengan jumlah rupiah, tapi uang. Membawa dolar boleh, euro boleh. Tapi 5 juta? Iya, itulah Masya Allah. pokoknya. Kemudian di dalam madhab Imam Hanafi. Nah, di dalam madhab Imam Hanafi boleh. Ya, seperti dalam madhab Imam Hanafi boleh. Misalnya saya nadar untuk mengeluarkan kambing. Ketika nadar untuk mengeluarkan kambing, dia wajib mengeluarkan kambing tersebut. Sudah, saya ganti saja kambing itu menjadi uangnya. Dalam madhab Imam Hanafi diperbolehkan mengganti, sama seperti zakat. Dalam madhab zakat fitrah kan yang banyak sekarang yang hampir sama nih. Kalau zakat fitrah di dalam madhab fitrah yang suka catat bukan ya? Bukan, Pak. Itu PE. Oh iya. Dalam madhab Imam Syafi'i kalau zakat fitrah harus dikeluarkan beras. Tidak boleh diganti dengan uang. Kecuali dalam madhab Imam Abu Hanifah. Makanya Imam Hanafi itu seperti zakat, seperti nadar, itu dalam madhab beliau boleh diganti dengan gimah. Apa gimah? Dengan harga barang yang pengen dia nadarkan. Seperti itu. Tapi tidak, kalau ditanyakan, Habib ikut yang mana? Saya alhamdulillah karena bermadhab kepada Imam Syafi'i, maka konsisten dengan madhab saya. Kalau ditanyakan, gimana boleh barang nadar boleh diganti atau tidak? Tidak boleh diganti. Nah, sama apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Makanya kalau bernadar dipikirkan yang kita mampu. Yang memungkinkan dan memudahkan kita, tidak Yang memberatkan ya. memungkinkan dan memudahkan kita, nggak bikin repot kita yang kita mampu. Pokoknya seperti tadi, Masya Allah tuh orang umroh 1000 satu kampung Tapi gitu. tapi mampu ya, Tapi nggak dia apa-apa, mampu. biarin aja, Nah, Masya Allah. ketika dia mampu, dia silahkan. Ini kadang-kadang Masya Allah tidak memahami dirinya. Pokoknya ketika saya berhasil melakukan nadar saya ini, saya akan nyembeli 1000 ekor kambing. Oh ya. Tapi ada maaf sedikit. Boleh. Ada Saya orang maafkan sebelum mengaku nanya. kepada Nabi, ya Rasul, aku pernah bernasar mau tawaf telanjang kaki, tidak pakai alas kaki. Iya. Di tengah hari. Waduh, kata Nabi, gimana? Ada solusinya kata Nabi. Bertawaf pakai kendaraan kuda. Kan tidak perlu alas kaki. Iya, karena bertawaf itu boleh, pakai kuda boleh, hukumnya pakai gerobak boleh, ditandu boleh, Iya. digendong boleh. Iya. Ustaz, mau saya gendong ketika tawaf? Masya Allah, Janganlah. Masya Allah. Oh, ya. Karena Nabi pernah melakukan itu ya, Dan Bib, ya? juga beralaskan kepada Imam Abu Hanifah juga beralasan kenapa nadar boleh dirubah. Salah satu contoh Ya. misalnya, seorang sahabat Nabi Jabir itu beliau bernadar kalau bisa Fatah Mekah. Ya. Di Mekah itu diambil, dia pengen sholat di Baitul Maqdis. Oh, jauh. Kata Nabi, "Shallahuna", sholatlah di Mekah. Oh. Gitu. Diulang dia lagi, saya bernadar sholatnya di Baitul Maqdis. Sholat huna. Artinya sholat di sini. Sampai 3 kali saya bernadar sholat di Baitul Maqdis, maka kata Nabi sholat di Mekah. Maka ulama menerjemahkan
Kenapa dikatakan Nabi sholat di sini? Karena sholat di Masjidil Haram itu lebih besar pahalanya daripada sholat di Masya Baitul Allah, Maqdis. tabarakallah. Dulu. Jadi intinya Jadi? bisa mengganti nazar yang jauh lebih bagus. Yang jauh lebih Boleh. bagus. Jadi Oh, kita nggak nazarnya boleh misalnya kambing, orang tadi potongnya. mengganti kambing tadi. Potongnya sapi. Ya, misalnya saya ganti dengan sapi. Dalam madhab Imam Abu Hanifah diperbolehkan. Tapi yang lebih baik. Lebih baik, lebih tidak baik. boleh lebih rendah. Oh, saya Ayam. nazar kambing, potongnya bebek. Tapi ada kambing, tapi Masya Allah. kambingnya Kambing apa? Caca yang mahal itu. Iya, Masya Allah, artinya jangan itu motongnya kambing hiasan. bebek ya, potong Masya bebek Allah. angsa kan gitu Ustaz Masya Maulana Allah. ya. Jazakallah khair, Habib, luar biasa sekali. Subhanallah, jadi diulang lagi artinya tidak boleh nazar itu diganti. Masya Allah. Itu jadi Habib benar-benar menjelaskan ya ada mazhab Imam Syafi'i dan juga ada mazhab Abu Hanifah. Dan nggak usah kita ribut masalah mazhab karena ada alasannya Betul. yang memang dicontohkan oleh baginda Rasul di balik dua mazhab tersebut gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, jamaah pasti penasaran banget kan tentang nazar nih, banyak yang pengen tahu nih. Iya. Jadi masih punya kesempatan, boleh banget langsung komen di Instagram kita. Banyak di situ bertanya, siapa tahu kalian yang beruntung yang bakal dijawab oleh guru-guru kita. Sesaat lagi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Subhan